One, two, three, fuck it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas atau sedikit kasih tahu kalian cerita tentang paraben. Paraben tuh sebenarnya bahaya atau enggak sih gitu. Oke, langsung aja ke videonya. Keep on watching. Sebelum kita tuh ngebahas sebenarnya paraben tuh bahaya atau enggak, kita harus tahu, atau mungkin beberapa kalian tuh asing sama paraben, dan mungkin beberapa dari kalian tuh malah takut dengan kata-kata paraben. Jadi kata-kata paraben itu mostly kita dengar itu di kalau misalnya kita mau pilih satu produk skincare. Biasanya nih kayak misalnya satu produk skincare itu mempromosikan produknya itu dengan bilang no paraben. Nah, no paraben, jadi dia tuh nggak pakai paraben gitu. Dan di beberapa orang yang udah tahu paraben itu tuh kayak bahaya banget gitu, yang membuat kayak nanti mukanya kenapa-napa gitu, nanti ketergantungan kalau pakai paraben, nanti muka kita tuh jadi gampang iritasi gitu. Nah, di sini aku bakal ngejelasin sebenarnya tuh paraben tuh boleh gak sih gitu kena muka kita tuh, sebenarnya kita boleh gak pakai kosmetik yang ada tulisan parabennya gitu. Oke, lanjut. Jadi kita harus tahu dan kita harus kenal dulu paraben itu apa. Jadi paraben itu adalah pengawet yang biasa digunakan di kosmetik atau produk pembersih kayak sampo, sabun, pembersih lantai, sunscreen, maskara. Jadi paraben itu tuh adalah pengawet gitu. Jadi dia tuh sifatnya pengawet gitu. Sebenarnya tuh apa sih fungsinya paraben itu di kosmetik atau produk-produk kebersihan? Jadi karena dia artinya adalah pengawet, yang pasti dia berfungsi untuk mengawetkan atau membunuh bakteri. Jadi dia tuh mencegah pertumbuhan bakteri gitu. Kayak misalnya kita punya satu kosmetik yang nggak ada parabennya, pasti dia tuh lebih rentan habis atau lebih cepat habis karena dia itu nggak ada sifat paraben untuk yang mematikan atau menjaga si kualitas produk itu dari beberapa bakteri pastinya. Nah, terus selanjutnya, sebenarnya paraben itu bahaya atau enggak sih? Nah, seperti banyak artikel yang udah aku baca dan aku cari, aku searching. Jadi sebenarnya paraben itu ya berbahaya jika pemakaian dosisnya enggak sesuai sama anjuran dokter atau ahli-ahli kecantikan. Dan enggak semua paraben itu tuh bisa dipakai di muka gitu. Jadi karena paraben itu tuh banyak macamnya, tapi cuman ada 4 macam yang bisa dipakai atau yang boleh dipakai di muka kita atau di bahan-bahan kosmetik kita. Gak semua bisa masuk ke muka kita. Di antara banyaknya itu yang bisa atau boleh dipakai di produk kecantikan kosmetik yaitu metilparaben, propilparaben, etilparaben, sama butilparaben. Nah, kalau misalnya di ingredients kalian atau skincare atau makeup kalian tuh ketemu sama kata-kata paraben yang 4 macam paraben ini, berarti itu tuh boleh karena itu tuh udah diuji dan udah diakui sama para dokter-dokter tinggi, bahkan tingkatnya internasional. 4 paraben ini tuh bisa dipakai di alat kosmetik kecantikan kita, asalkan pemakaiannya juga tuh sesuai gitu sama anjurannya. Misal kita tuh beli toner gitu. Nah, di toner itu tuh ada kandungan metilparabennya. Nah, di kandungan si metilparabennya itu di toner itu kan berarti kita tuh dia tuh paraben, tapi karena metilparaben tuh boleh atau dia tuh bisa kena muka kita, jadi nggak apa-apa untuk kena muka kita. Tapi kita tuh harus tahu expired dari si toner itu. Misal dia habis dalam tahun 2020, nah berarti kita stop untuk pakai itu di 2020. Even dia tuh ada parabennya yang emang itu tuh pengawet, tapi karena itu tuh kayak batas pengawetan tuh cuma sampai 2020 gitu. Nah, terus
kalau misalnya kita tuh udah tahu ya 4 paraben ini tuh boleh gitu, berarti kita udah tahu kan sebenarnya paraben tuh bahaya atau enggak. Dan kalian juga harus tahu even 4 ini tuh udah ada di muka diperbolehkan gitu ya sama dokter, tapi kita harus aware sama diri kita juga, karena paraben itu bisa menimbulkan alergi yang mana bisa menyebabkan ruam, gatal, beruntusan, iritasi. Walaupun kita tuh tahu gitu paraben tuh boleh, berarti itu balik lagi ke kulit kita yang sensitif, emang nggak bisa kena kayak alkohol atau paraben atau barang hal-hal yang dosisnya tuh sedikit lebih tinggi gitu. Nah jadi sebenarnya tuh baiknya gitu ya kalau kita tuh pakai skincare tuh emang konsul sama yang lebih tahu, misalnya kayak dokter, farmasi gitu kan, dia tuh udah tahu gitu kan kadar-kadarnya, kayak dia tuh bisa kontrol muka kita tuh sebenarnya masuknya tuh berminyak atau kering atau keluhannya tuh dia tahu gitu. Jadi dia tuh bisa meresepkan sebenarnya kalian muka kamu tuh alerginya ini, kamu tuh ini, kamu gak bisa kena ini, kamu gak bisa kena itu. Nah jadi udah terpecahkan masalahnya paraben itu sebenarnya bahaya atau enggak. Dibilang bahaya tuh enggak, karena ada beberapa paraben yang emang udah diperbolehkan di dunia kecantikan atau kosmetik. Jadi kalau misalnya kalian terus sekarang langsung ngecek beberapa skincare atau alat-alat rias kalian, ada paraben nama-nama yang udah aku sebutin di 4 itu, ya nggak apa-apa, kalian tuh nggak perlu buang produk kalian itu, nggak apa-apa, tetap pakai selama kalian pakai tuh nggak pernah terjadi apa-apa sama diri kalian, karena memang itu tuh udah diperbolehkan. Tapi kalau kalian ketemu kata-kata paraben tanpa embel-embel metil paraben, butil paraben, sama 2 yang aku sebutin tadi, berarti kalian tuh harus cari tahu lagi sebenarnya itu bener boleh atau enggak, karena cuma 4 yang bisa dipakai di dunia kosmetik sama pembersih aja. Dan kalau kalian tuh ngerasa udah kayak iritasi terus gampang beruntusan, nah terus kalian tuh sebenarnya makannya kejaga, tidurnya kejaga, berarti bisa jadi dari skincare yang mengandung paraben tadi itu. Jadi kulit kalian tuh sensitif kena paraben, karena paraben itu nggak bisa cocok di semua kulit, dia tuh bakal ngeluarin alergi kalau emang kulit kalian tuh nggak bisa kena paraben, even 4 paraben yang udah aku sebutin tadi. Segitu dulu video hari ini tentang paraben. Jadi pada paraben bahaya atau enggak udah terpecahkan di sini. Semoga kalian suka videonya dan ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Jangan lupa like, komen di bawah, terus kalian tuh tulis mau aku buatin video apa lagi, dan kita sharing-sharing di bawah. Dan jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya supaya kalian tuh nggak ketinggalan kalau aku upload video baru, terus kita bisa sharing bareng lagi. Dan juga kunjungin Instagram aku, karena aku juga suka upload hal-hal kecil di Instagram aku tentang sharing-sharing juga. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video aku. See you next time. Assalamualaikum.